Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah episode pertama dari Best 90s JDM. Dan di episode ini gue akan ngebahas mobil impian gue, yaitu ya, menurut gue ini adalah bos terakhir dari JDM dan satu-satunya Honda yang gue pengen banget. Ibaratnya ini mobil adalah Madonna. Suaranya nggak bagus-bagus banget dan ya bukan mobil yang paling bagus juga, tapi ini mobil cocok banget jadi cover di majalah Playboy. Ya, ini adalah Honda NSX tahun 1994 generasi 1. Ini seumur sama gue dan gue rasa ini jodoh gue sih. Anyway, mobil ini adalah mid-engine sports car. Mesinnya bener-bener ada di belakang punggung gue. 3000 cc, VTEC, DOAC. Jadi ini mobil yang bisa digas sampai 8000 rpm. Tapi gue nggak akan ngegas sampai 8000 rpm karena bukan mobil gue. Dan NSX sendiri itu mempunyai kepanjangan New Sports Car Experimental. Tuh, di namanya sendiri aja udah ada sports car-nya, gimana nggak sports car banget ini mobil. Tapi apa sih yang bikin mobil ini sangat spesial? Ya bukan karena mobil Jepang dengan mid-engine pertama, karena udah ada MR2, dan bukan karena Honda harus bikin sports car juga, karena dia akan survive dengan bikin mobil seperti Civic, Accord, dan lain-lain karena profitnya jauh lebih besar. Jadi mobil ini spesial karena Honda ingin membuktikan keterlibatannya yang cukup pada Formula One. Pada tahun 90-an, mobil produksi Honda rata-rata front wheel drive dan itu bukan ekspresi dari keterlibatan Honda dalam balapan paling bergengsi itu. Jadi, Honda memutuskan untuk memproduksi mobil yang berkonfigurasi mid-engine rear-wheel drive yang nggak overpower, tapi ringan dengan bodi monocoque yang terbuat dari aluminium. Dan NSX adalah mobil pertama dengan full aluminium monocoque body. Ayrton Senna, pembalap F1 legendaris pun ikut mendevelop mobil ini di Suzuka Circuit. Dan akhirnya Honda bisa memproduksi mobil yang benar-benar mempunyai jiwa sports car. Dan menurut gue itu sangat spesial. Ya, mobil ini masih stok banget kecuali velg dan coilover. Lampu depannya pop up sama kayak RX-7 dan 200SX yang standar. Velg menggunakan Advan GT Racing Ring 19. Gue sangat suka sama body line-nya karena beda banget mobil dengan mid-engine sama mobil dengan konfigurasi FF atau FR. Yang gue suka banget juga di sini ada air intake, gunanya untuk masukin angin ke dalam ruang mesin supaya ada sirkulasi udara di ruang mesin. Kalau yang sebelah sana gunanya untuk masuk ke air filter. Di sini juga ada scoop buat sirkulasi udara di ruang mesin. Ya, gue suka banget sama desain lampu belakangnya yang nyatu sama wing belakang dan nggak ada miripnya sama lampu belakang lain. Jadi kalau kalian lihat di jalan udah kelihatan banget kalau ini NSX. Dan kalau menurut gue mobil ini nggak perlu dimodifikasi terlalu banyak karena dari asalnya udah keren banget. Dan gue ngerasa dari mobil-mobil JDM yang lain, mobil ini adalah mobil yang paling punya soul ya. Kita lihat interiornya ya. Ya, ini frameless juga dan posisi duduknya enak banget, rendah, gue suka. Ini perbedaan sama mobil sports car lainnya kali ya. Jadi gue ngelihatnya lega banget karena kaca depannya gede dan gak ada kap mesin karena di depan itu bukan kap mesin. Hidungnya pendek, jadi kita ngelihatnya lebih lega. Dan kalau di interior banyak hal yang menarik sih, kayak untuk nyalain lampu terpisah sama untuk nyalain sen. Jarang ditemukan di mobil lain. Dan ini buat hazard segala macam
terpisah sama buat nyalain wiper. Kalau bagian konsol ya biasa banget sih, kayak ya ada AC, masih pakai kaset. Tapi untuk mobil tahun 90, joknya udah elektrik. Dan ada konsol tengah yang cukup kecil, glove box, muat buat naruh sarung tangan, dan nggak ada cup holder di sini. Jadi sedikit susah kalau kita suka ngopi sambil nyetir. Sedikit sempit di bagian kaki karena ini mobil mid engine. Di bagian kaki itu deket banget sama ban depan. Sekarang kita nyalain mobilnya. Ya sekarang kita lihat mesinnya ya. Bukanya dari sini. Ya, mesin ini berkode C30A 3000cc DOHC VTEC. Ini mesin pertama yang menggunakan VTEC di kedua camnya. Nah, mesin ini bertenaga 270 HP dan torsinya 210. Nggak terlalu besar untuk supercar, tapi pada zamannya itu cukup besar dan balance-nya sangat oke, jadi mobil ini bisa melaju sangat kencang di sirkuit. Ini yang membedakan mid engine sama rear engine. Mid engine biasanya adalah transverse, nggak selalu sih, kayak Lamborghini itu longitudinal, tapi ini transverse yang berada di depan poros ban belakang. Tapi kalau rear engine seperti 911 itu mesinnya justru ada di belakang poros ban belakang dan biasanya longitudinal. Dan kalian pasti penasaran kan kalau mesinnya di sini terus di depan tuh apa? Kita lihat depannya ya. Jadi di depan adalah tempat buat radiator, securing box, booster rem, dan lain-lain, aki. Dan biasanya ada ban serep di sini, tapi siapa yang butuh ban serep sekarang kalau kalian punya nomor Z-Coaster Towing di HP kalian? Dan kalau depannya kayak gini, bagasinya di mana? Kita lihat, bagasinya ada di belakang, mesin belakang. Ya, tapi tanpa disangka-sangka, bagasinya cukup gede, padahal ada di belakang mesin. Ziko pun muat masuk sini kayaknya, jadi kalau misalnya suatu saat gue punya mobil ini dan gue lagi pacaran dan dia mau nebeng, masuk sini. Mobil ini juga dilengkapi dengan Electric Power Steering atau EPS. Untuk sekarang aja EPS itu high-tech, gimana tahun 90-an. Ya overall mobil ini adalah mobil impian gue. Gue pengen banget punya mobil ini suatu saat nanti kalau gue punya kesempatan. Dan di akhir video ini gue sedikit sedih karena gue harus berpisah sama mobil yang keindahannya nggak bisa gue ungkapin pakai kata-kata. Ini mobil keren banget. Gue harus berpisah sama mobil impian gue, yaitu Honda NSX.